Apakah itu Baim, Mai dan cucunya, atau Carrie? Mereka pasti dikirim oleh Chen, itu sangat pasti. Carrie hanya pandai membunuh orang, tapi tidak pandai menemukan orang. Jadi pria ini pasti membutuhkan bantuan Baim, Mai dan cucunya untuk menemukan petunjuk. Dalam hal ini, melalui Baim, dia seharusnya dapat menemukan pria ini, Carrie. Anjing ini datang ke Jakarta dari Inggris untuk melakukan kejahatan, dan dia harus dibunuh secepat mungkin untuk mencegahnya membahayakan nyawa orang lain. Pada titik ini, Tama Renza mengambil keputusan dan langsung pergi ke Shangri-La untuk menemui lelaki tua ini. Jika dia bekerja sama dengan jujur, dia akan membiarkan lelaki tua dan cucunya ini meninggalkan Indonesia hidup-hidup karena dia tidak melakukan banyak kejahatan dan tidak membantu pelakunya. Tetapi jika mereka berani membantu Carrie dan membiarkannya menyakiti siapapun di Jakarta, maka mereka tidak akan pernah kembali ke Amerika Serikat dalam hidup ini. Karena rumor hantu, Tama Renza tidak membiarkan Alena mengemudi sendiri untuk bekerja, melainkan dirinya sendiri yang menyetir dan menurunkan Alena di tempatnya. Alena awalnya tidak ingin mengganggunya, tetapi bagaimanapun juga, Alena telah berbicara. Dia tidak berani menolak. Aku harus mengatakan bahwa karena Rika telah menderita kerugian besar dan ditipu, dia memang lebih waspada daripada sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia peduli dengan keselamatan Alena. Tama mengirimnya ke hotel yang sedang dibangun oleh Houston Group, di mana konstruksi sedang berjalan lancar. Ribuan pekerja ada di sini, jadi tidak akan ada masalah keselamatan jika mereka ingin datang. Ketika Alena hendak keluar dari mobil, Tama mengingatkan, istriku, jangan pulang setelah pulang kerja sendirian di malam hari. Kapanpun kamu hampir selesai, telepon saja aku dan aku akan mengantarmu menjemputmu. Alena mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf, kalau begitu aku mungkin akan terlambat hari ini. Tidak masalah. Tama Renza tersenyum sedikit. Aku akan datang menjemputmu meskipun sudah terlambat. Ingatlah untuk meneleponku terlebih dahulu, jangan sampai kamu harus menungguku. Baik, Alena berkata sambil tersenyum manis, kalau begitu aku akan keluar dari mobil sekarang. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Alena, dia langsung berkendara ke Shangri-La. Dalam perjalanan, dia menelepon Devano dan bertanya, Devano, apakah Baim Mai telah meninggalkan Shangri-La? Devano buru-buru berkata, Tuan, mereka sekarang sedang sarapan di ruang makan. Aku pikir mereka sudah mandi dan berpakaian rapi. Diperkirakan mereka akan segera pergi setelah makan. Tama Renza berkata, aku akan tiba dalam waktu sekitar 10 menit. Jika mereka ingin pergi, kamu dapat membantuku menahan mereka. Devano bertanya, Tuan, di mana kamu ingin bertemu dengan mereka? Apakah kamu ingin Amu mengatur keamanan untuk membawa mereka ke kantorku? Tama Renza berkata, tidak, itu akan menjadi horor. Nanti, kamu akan langsung mengatur pelayan untuk menggunakan kartu kamar universal untuk memasuki kamar mereka, membolak-balik barang-barang mereka, lalu mengambil sesuatu, dan akhirnya membuka pintu. Jika mereka ingin pergi, kamu akan memberitahu mereka tentang pencurian dari kamar dan meminta mereka untuk bergegas ke kamar untuk memastikan kehilangan. Devano tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda memiliki lebih banyak ide. Oke, aku akan mengaturnya. Jika kamu ingin datang dan melakukan ini, pasti akan memakan waktu 10 menit. Pada saat ini, Baim Mai meminum setengah cangkir kopi terakhir, menyeka mulutnya, dan berkata kepada Mike, oke, ayo cepat pergi ke rumah Hadid dan ikuti Ayu secepatnya. Mike buru-buru bertanya padanya, kakek, apakah kita akan mengikuti wanita itu? Kita tidak pandai menguntit, Baim Mai berkata, jangan khawatir tentang itu. Selama kamu melihatnya dan menemukan cara untuk mendapatkan potongan rambutnya, aku dapat mengetahui gerakan sebelumnya di Jakarta sedikit demi sedikit, dan aku dapat menemukan cara untuk menemukan tempat yang baru dan lama. Setelah jeda, Baim berkata lagi,
Bukankah dia telah hilang untuk beberapa saat dan dia terluka parah? Dia pasti sudah lama tinggal bersama orang misterius yang dicari keluarga Sucipto, jadi aku hanya perlu menemukannya. Untuk waktu yang lama, dia sangat dekat dengan pria misterius itu. Mike bertanya dengan heran, "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Mengapa ini sangat menakjubkan?" Baim Mai berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah metode pelacakan di Kimen Dunjia. Kamu harus mempelajari ilmu ini terlebih dahulu. Di masa depan, kakekmu dan ayahmu secara alami akan mengajarimu berbagai metode Kimen Dunjia." Mike mengangguk ringan, penuh harap di dalam hatinya. Jadi dia buru-buru memasukkan setengah dari roti yang diiris ke dalam mulutnya, dan kemudian berkata dengan samar, "Oke, kakek, ayo pergi." Baim Mai mengangguk dan hanya berdiri. Tiba-tiba seorang pelayan berlari dan bertanya dengan gugup, "Apakah kamu tamu di kamar 1003? Baim Mai bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya saya, ada apa?" Pelayan itu berkata dengan nada meminta maaf, "Saya sangat menyesal. Ketika layanan kamar kami baru saja membersihkan kamar, dia menemukan bahwa pintu kamar-kamarmu terbuka. Dia masuk dan melihatnya dan menemukan bahwa barang-barang pribadimu telah berserakan. Ini mungkin pencurian, jadi harap kembali ke kamarmu dan periksa apakah ada kerusakan properti. Jika ada, kami akan segera bekerja sama denganmu untuk melapor ke polisi untuk penyelidikan." Baim tidak pernah berpikir bahwa dia akan tinggal di jaringan hotel bintang 5 yang terkenal secara internasional dan secara tidak sengaja akan mendapat masalah seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, dia sama sekali tidak ragu, dan tanpa sadar berseru, "Oh, Mike, bantu aku kembali ke kamarku." Baim Mai pergi keluar kali ini dan membawa banyak barang baik yang diturunkan dari leluhurnya. Dan hari ini dia akan mendekati Ayu secara diam-diam, jadi dia tidak membutuhkan banyak barang, jadi dia tidak membawanya. Di antara mereka, hanya sepotong kompas Feng Shui yang sangat berharga. Apalagi, itu diturunkan dari nenek moyang keluarga Mai selama hampir 1000 tahun, jadi tidak ada ruang untuk setengah ketinggalan. Dengan dukungan Mike, Baim Mai bergegas kembali ke kamar. Saat ini, ruangan berantakan. Baik dia dan koper Mike dibuka dan digeledah, dan kompas Feng Shui dibungkus dengan sutra dan satin dan ditempatkan di dalam koper. Dan sebagian dari uang rupiah yang ditukar olehnya dan Mike ketika mereka datang ke Indonesia, serta beberapa dolar Amerika darurat, tidak hilang di dalam kotak. Baim mau sangat gugup, dan berkata kepada Mike, "Aku tidak kehilangan uang atau hal lain, hanya kehilangan kompas." Meski Mike tidak pandai belajar seni, ia juga tahu bahwa kompas adalah pusaka keluarga Mai. Konon telah diturunkan dari generasi pertama nenek moyang yang berkecimpung dalam metafisika Feng Shui dalam keluarga Mai hingga saat ini. Jangankan seberapa berharganya benda ini, makna dari warisan ini saja tidak bisa diukur dengan uang. Lebih penting lagi, kompas Feng Shui ini, karena berkah terus-menerus dari nenek moyang dinasti masa lalu, sudah bisa dianggap sebagai alat magis. Gunakan untuk memeriksa Feng Shui dan membagi emas dan memperbaiki titik akupuntur. Akurasinya jauh lebih tinggi daripada kompas biasa. Keturunan keluarga Mai mengandalkan kompas ini untuk bercita-cita menjadi ahli Feng Shui. Jika kompas ini hilang, kemampuan keluarga Mai untuk menonton Feng Shui akan sangat berkurang di masa depan. Jadi dia buru-buru berkata kepada Baim, "Kakek, ayo panggil polisi." Baim mengangguk berulang kali dan berseru, "Ya, panggil polisi. Percepat." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.